Kita Oke. lanjutkan kembali topik ini, sistem pengendalian manajemen ya, dengan model peranan ya, dan juga etika, dan juga tata kelola ya. Nah, pentingnya peranan ya, dan juga etik ya, kode etik dalam dalam apa ya, tata kelola para jajaran direksi ya. Nah, yang namanya board of director, direktur gitu ya, ini merupakan limpahan kewenangan gitu ya. Dispersed shareholder delegates gitu ya. Artinya limpahan kewenangan, tanggung jawab gitu kan, atau amanah ya lebih tepatnya, untuk yang berasal dari apa ya, pemegang saham kepada dewan direksi gitu ya. Jadi dewan direksi di sini apa ya, ultimate control over management ya, sebagai pengendali ya, yang mengendalikan manajemen secara menyeluruh dari amanah yang sudah diberikan, serta memonitor dan juga menyetujui pemilihan dan juga reward yang diberikan kepada para pimpinan. Nah, di sini ada dua tanggung jawabnya ya, sebagai pengendali dalam hal ini untuk mengendalikan pertanggungjawaban. Pertama adalah untuk Dewan Direksi itu melindungi ekuitasnya investor gitu ya. Esensinya begitu ya. Melindungi ekuitasnya investor dan menjamin bahwasanya akan tercipta maksimalisasi kesejahteraan nilai kepada pemegang saham. Jadi tidak ada istilah merugikan gitu ya, tetapi adalah maksimalisasi shareholder value. Nah, itu tugas Dewan Direksi. Selain itu juga Dewan Direksi itu melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Apakah melindungi kepentingan karyawan, melindungi pelanggan, melindungi supplier, kompetitor, dan juga masyarakat secara menyeluruh. Nah, ini kedudukannya. Dan apa ya, tugas-tugas dari direksi itu meliputi duty of care, artinya uh, men- delegasi keputusan, ya, delegasi keputusan, dan juga delegasi loyalitas. Ya, tugasnya harus menunjukkan loyalitas dan juga duty of good faith. Ya, artinya uh, keyakinan ya, keyakinan atau juga semuanya ditujukan hal-hal yang baik lah ya kepada pemangku kepentingan, dan juga dati not to waste ya, menghindari dari apa ya, menghindari para nilai pemangku kepentingan. Jadi semua tugas-tugas ini gitu ya, ini adalah enforce through the legal system, jadi menyeluruh dalam bentuk sistem yang legal. Dan board independen, komisaris ya. Ya, board independen, dewan independensi di sini apa ya, bertanggung jawab, menjamin independensi dan juga akuntabilitas para pemangku kepentingan dan otoritas mereka untuk kelangsungan jajaran eksekutif ya dalam melaksanakan visi dan nilai-nilainya. Jadi memang bersifat independen ya, orang profesional, dan juga interlocking directorates. Dan dewan board kompeten ya. Jadi di sini kompetensi juga diperlukan, di mana para chief executive officer itu dihasil dari seleksi ya, kinerja-kinerja mereka, pengalaman-pengalaman mereka ya, dalam melaksanakan strategi jangka panjang dan juga pentingnya keputusan manajemen. Selain itu juga peranan dari audit komite. Nah, komite audit di sini fungsinya adalah melihat ya keberlangsungan arah jalannya pelaporan keuangan. Nah, jadi mereka memantau itu. Itulah komite audit, dan menjamin pengendalian internal dan memilih auditor independen. Nah, ini tugasnya komite audit. Dan apa ya? Dan mereka di sini difokuskan pada
apa ya, bersifat cooperation to financial reporting related function. Nah ini. Kemudian tugasnya komite kompensasi. Nah, komite kompensasi adalah memberikan apa ya, isu-isu yang berhubungan dengan kompensasi dan manfaat yang akan diperoleh para karyawan dan juga para pimpinan eksekutif. Jadi dengan kata lain, compensation committee di sini itu tidak lepas daripada yang namanya fungsi human resource. Ya, fungsi human resource disebabkan sistem kompensasinya mengacu pada isu-isu yang kompleksitas dan juga komite kompensasi yang bersandar pada data-data yang ada ya dari konsultan. Kemudian corporate governance, tata kelola gitu ya. Jadi yang namanya corporate governance itu adalah suatu set mekanisme atau juga satu set proses yang menjamin perusahaan ya agar dapat diarahkan dan dapat di-manage sehingga terciptalah nilai. Ya, nilai yang dalam hal ini akan dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, apakah karyawan, apakah supplier, masyarakat atau juga yang lebih luas lagi. Dan tata kelola corporate governance di sini mengendalikan perilaku top management. Nah, jadi top management itu ada batasannya ya. Batasannya adalah uh, batasannya adalah corporate governance, tata kelola, gitu kan. Serta hubungan dengan pengendalian manajemen di sini, corporate governance membentuk sistem yang namanya manajemen control system MCS. Jadi MCS di sini itu mengacu pada difokuskan pada perspektif pimpinan ya dalam pelaksanaan tugasnya dan tata kelolanya difokuskan pada bagaimana mengawasi perilaku dari top manajemen. Nah, jadi dengan kata lain, manajemen control system itu apa ya mengendalikan atau juga memantau lah ya lebih tepatnya perilaku dari jajaran direksi. Nah, direksi itu tidak bisa leluasa, tidak bisa sebebasnya mengacu pada tata kelola perusahaan. Nah, kemudian prevalence, prevalence ya, terutama untuk skandal-skandal pengecualian ya. Di sini skandal kasus Enron ya, kemudian krisis Eropa 2008 gitu ya. Nah, di sini terjadi konflik kepentingan ya karena mengabaikan tata kelola seperti kasus Enron ya, lahirlah Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act dan juga penguatan ya dari lantai bursa di Amerika. Kemudian dalam Sarbok, nah ini dikenal ya Sarbok ya, Sarbanes-Oxley Act. Jadi untuk meningkatkan transparansi, ketepatwaktuan dan juga kualitas pelaporan, ini mengacu pada standar Komisi Eropa ya, SEC ya. Artinya mengacu pada otoritas Bapepamnya Amerika gitu ya. Jadi banyak country di sini merevisi regulasi-regulasinya ya, merevisi regulasinya sesuai dengan ini ya harus ada pemantauan dari eksternal audit dan juga auditor dan juga dewan direksi, kemudian juga adanya penalti. Kemudian bicara tata kelola, maka tidak lepas daripada aspek legal. Ya. Jadi yang namanya tata kelola itu evolusinya diawali dari lahirnya Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act, ya, yaitu oleh Paul Sarbanes dan juga Michael Oakley, gitu ya, di Amerika, sebagai induknya revolusi tata kelola. Serta di pasal 404 itu menyatakan bahwasanya hubungan antara manajemen dengan eksternal auditor ya dalam bentuk formal written opinion. Nah, jadi internal control mencakup pada kebijakan dan prosedur, komite audit, integritas, kemudian membentuk program whistleblower dan juga tone up, tone at the top manajemen.
Nah, bagaimana menilai keefektifannya? Nah, untuk tujuan ini, maka untuk tujuan pelaporan eksternal, Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act ini secara langsung berdampak pada sistem pengendalian perusahaan. Nah, berdampak terhadap sistem pengendalian perusahaan. Disebabkan bahwasanya uh, Sarbanes-Oxley Act ini menjamin ya yang namanya sistem pengendalian. Jadi sejak adanya internal control, sejak adanya Paul Sarbanes-Oxley Act, maka internal control perusahaan makin diperkuat posisinya. Kira-kira demikian. Berikutnya, berbagai bentuk dari tata kelola di sini ya. Jadi tata kelola mekanismenya banyak dan juga institusi tata kelola ini juga banyak dan di berbagai negara itu berbeda-beda. Seperti di Amerika ya, kawasan Amerika yang namanya Anglo-American. Jadi di sini mekanisme tata kelola disediakan untuk ekuitas pasar ya strukturnya ya, dan uh, mendukung aspek hukum ya dewan direksi, eksternal auditor ya tata kelola dan juga ancaman ya. Kalau di Eropa Barat dan juga negara Asia gitu ya, yang namanya tata kelola itu disebut dengan Kairetsu di Jepang, ya kan? Chaebols di Korea ya, institutional investor di India, state ownership di Cina ya. Nah, ini bagus ini kalau mau diteliti ya. Bagaimana bentuk-bentuk Kairetsu ya, kemudian Chaebols ya kalau sistem pengendalian manajemennya diterapkan di Indonesia cocok nggak gitu kan? Nah, ini bahan kita ya untuk diteliti. Dan juga di manajemen di Jerman ya, itu banyak perusahaan mempengaruhi ya pada perbankan, asuransi dan juga lembaga lainnya. Di negara Skandinavia namanya sosial norma ya. Di negara Islamik disebut dengan hukum syariah. Nah, nah itulah ya dari topik kita ini. Mungkin ada yang mau kita diskusikan? Tidak ada ya, cukup. Nah, untuk itu silakan aja dicicil-cicil UASnya ya, supaya siap nantinya pada saat UAS udah publish ya. Boleh disinta 6 bebas ya. Kalau ada kesulitan publish boleh saya yang bantu. Baik, kalau demikian tidak ada saya kira itu saja ya pertemuan kita dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang, siang, Prof. Prof. Terima Terima kasih. kasih. Ya. Terima kasih, Prof. Yang Pak, terima Ya. kasih.